Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalla ala nabiyil qadima wa rafa'a dzikrahu fil qur'ani tamzidan wa ikrama wa amarona bittiba'i syari'atihi halalan wa harama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khalquhu karima wa qalbuhu halima wa ala alihi wa ashabihi allati yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertama marilah kita melahirkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, kita masih banyak sekali diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat masih bisa diberikan umur panjang. Yang mudah-mudahan nikmat-nikmat ini menjadikan modal untuk kita semangat beribadah, semangat melaksanakan ubudiyah, yang akhirnya kita nantinya menjadi orang-orang yang beruntung. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ketika kita dulu belum sampai kepada Ramadan, kita biasanya berazam, bercita-cita, mempunyai program, mempunyai rencana untuk melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Sampai-sampai kita mengucapkan, kapanane nek Ramadan datang, saya akan melaksanakan qiyamul lail terus menerus, saya akan melaksanakan sedekah, saya akan membaca Al-Quran, dan saya akan biasanya ketika kita belum sampai pada tujuan. Seperti halnya ketika ada seseorang yang sakit, untuk mencapai kepada kesembuhan, biasanya orang itu kapanane nek mari ngesuk ngarep meningkatkan ibadah semaksimal. Lah, ketika kita ini kepada bulan suci Ramadan, mana azam kita yang dulu sebelum Ramadan datang akan membaca Al-Quran, akan bersedekah, akan sholat berjamaah terus menerus, dan juga akan qiyamul lail, melaksanakan sholat sunnah tarawih setiap malam. Mengapa kita ingatkan kembali bahwa di hari yang sudah melebihi dari 15 hari ini kita melaksanakan puasa, tentunya kita bersama-sama untuk muhasabah, mengevaluasi diri kita masing-masing, sejauh mana kita melaksanakan ibadah Ramadan ini, sejauh mana apa yang menjadi ngazam kita laksanakan di Ramadan ini, sehingga nantinya kita keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang beruntung, bukan menjadi orang yang rugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsim ma qaddamat lihat.
Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap kali kita melaksanakan perbuatan kita untuk mengevaluasinya. Inilah yang mendasari bahwa kita melaksanakan puasa Ramadan lebih dari 15 hari ini untuk bisa mengevaluasi diri kita masing-masing, sejauh mana amaliyah ibadah kita. Lalu timbul pertanyaan besar, bagaimana supaya kita tidak rugi di dalam bulan suci Ramadan? Jawabannya adalah kita merujuk pada surat Wal-Asri atau surat Ngasr. Wal-Asri, demi waktu masa. Innal insana lafi khusrin illa. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang rugi. Tentunya kita hidup itu keinginannya menjadi orang yang beruntung, bukan yang rugi. Kalau diumpamakan orang yang melaksanakan perdagangan atau jual beli, harapannya pasti pedagang itu ketika berdagang itu punya laba, tidak rugi, dapat keberuntungan yang banyak. Kita pun dalam bulan Ramadan harapannya adalah orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang rugi. Innal insana lafi khusrin illa, bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang rugi, ilal ladina amanu, kecuali adalah yang tidak rugi, kecuali adalah orang-orang yang beriman. Yang pertama, orang yang tidak rugi yang pertama adalah orang yang beriman. Apakah itu iman? Iman adalah wa qaulu bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkan. Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Ketika kita sebagai orang Islam, maka 3 komponen ini harus terpenuhi. Ketika kita menjadi orang yang iman, maka 3 komponen ini harus terpenuhi. Wa qaulu bilisan, mengucapkan dengan lisan. Artinya apa? Bahwa kita harus berikrar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika kita sudah berikrar dengan kalimat tauhid, dengan syahadat tauhid dan syahadat rasul, maka yang pertama adalah wa qaulu bilisan, kita sudah terpenuhi. Yang keduanya adalah wa tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati. Artinya apa? Bahwa kita sebagai orang yang beriman itu tidak boleh la yasuku ilallah, tidak boleh ragu-ragu adanya Allah. Mengapa kita tidak boleh ragu-ragu dengan adanya Allah? Karena Allah pasti ada. Buktinya ada Allah karena ada ciptaannya. Bumi, langit, dan seisinya inilah menjadi bukti bahwa Allah itu ada. Maka yang keduanya adalah wa tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati. Artinya kita tidak boleh ragu-ragu adanya Allah. Allah yang memberikan kita hidup,
Allah yang memberikan kita anugerah, Allah yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Yang ketiganya adalah wa'amalu bil arkan. Orang yang beriman itu untuk bisa sempurna dari 3 komponen itu adalah wa'amalu bil arkan, harus melaksanakan dengan perbuatan. Perbuatan apa yang harus kita laksanakan sebagai orang yang beriman? Adalah kita melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu ibadah yang mahdhoh maupun yang ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh adalah ibadah yang khusus. Ibadah yang ghairu mahdhoh adalah ibadah yang tidak khusus. Ibadah yang mahdhoh seperti sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, itu adalah ibadah mahdhoh. Sedangkan ibadah yang ghairu mahdhoh contohnya adalah kita bermuamalah baik dengan lingkungan, baik dengan sesama, baik dengan tetangga, baik dengan orang tua, baik dengan teman-teman, dan baik dengan lingkungan alam semesta. Ini dianjurkan dalam kita ibadah yang ghairu mahdhoh, sehingga sempurnalah iman seseorang ketika sudah mencapai 3 bagian ini terpenuhi, yaitu wa qaulu bil lisan, wa tasdiqu bil qalbi, wa ngamalu bil arkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang tidak rugi yang keduanya adalah ilal ladzina amanu, yaitu wa ngamilus sholihat, orang yang beramal sholih, orang yang beramal baik, orang yang selalu menebarkan kebaikan, orang yang selalu berfasta bikul khair, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Ini orang yang tidak merugi. Orang yang tidak merugi selanjutnya dalam surat Wal Asri adalah ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haq. Mau memberikan pitutur, mau memberikan nasihat. Ketika itu orang tua maka mau memberi nasihat kepada anak-anaknya. Ketika itu sebagai mubaligh ataupun sebagai kiai maka memberikan nasihat, keteladanan kepada santri-santrinya. Ketika itu posisinya sebagai kakak maka memberikan keteladanan, memberikan nasihat, memberi contoh kepada adik-adiknya. Inilah kita harus ilal ladzina amanu wa ngamilus sholihati wa tawasau bil haq, dan mau menasihati yang baik-baik. Orang yang tidak rugi selanjutnya adalah wa tawasau bis sabr, orang yang selalu bisa menahan hawa nafsunya ataupun bisa sabar. Sabar ada 3, 1 sabar ngala taat, sabar ngala ibadah, sabar ngala taat, sabar ngala maksiat, dan sabar ala musibah. Sabar dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Bagaimana mungkin kita tidak sabar melaksanakan ibadah kepada Allah? Kita diwajibkan oleh Allah sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Ketika kita tidak mempunyai kesabaran untuk melaksanakan sholat sampai 5 waktu, mungkin kita malas-malesan, bahkan mungkin kita tidak mau untuk melaksanakan sholat tersebut. Kita juga harus sabar melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Tidak mungkin kalau tidak mempunyai kesabaran kita mau
melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Karena mempunyai sabar dan mempunyai keimanan inilah sehingga kita mau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah sabar ngalam maksiat. Kita harus sabar menghindari apa yang menjadi larangan-larangan Allah, menjadi merupakan sebuah teguran-teguran dari Allah. Kita harus sabar karena semuanya itu adalah datangnya dari Allah. Yang ketiganya adalah sabar ngala musibah. Tidak ada orang yang tidak diuji oleh Allah, tidak ada orang yang tidak dicoba oleh Allah. Pasti kita dalam kehidupan ini pernah diuji oleh Allah, baik itu berupa yang lahir seperti mungkin kita sakit, baik itu yang batin mungkin perasaan kita yang galau. Semuanya adalah ini datangnya dari Allah dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ketika kita mau melaksanakan iman kepada Allah, kita mau melaksanakan kebaikan-kebaikan, kita mau melaksanakan untuk menasehati kepada orang lain, dan kita mau untuk bersabar, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita dalam bulan Ramadan ini, di samping kita sudah melaksanakan amaliyah-amaliyah yang lain pada bulan Ramadan ini, mari kita bersama-sama untuk melaksanakan ibadah yang berkualitas dan berkuantitas. Harapan kita semua amal ibadah kita adalah diterima oleh Allah, mendapat ridho dari Allah, dan kita nantinya menjadi orang-orang yang beruntung. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah biridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.